akan dimulai dengan jam BK. Namun sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Els, sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai proses belajar mengajar kami yang akan dimulai dengan materi BK. Tuhan pimpin sertai kami sehingga kami dapat mendengarkan materi ini dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, salam konseling. Kembali lagi kami menyapa seluruh siswa-siswi SMA Sion dengan harapan kita semua tetap sehat, bersemangat, bersukacita, dan tetap optimis dalam segala hal. Amin. Nah, materi kita hari ini itu dengan tema gadget atau handphone atau yang sering sekali kita sebut dengan smartphone. Nah, gadget bukanlah merupakan barang mahal atau eksklusif seperti waktu-waktu sebelumnya. Namun gadget sudah merupakan suatu kebutuhan bahkan dalam masa-masa work from home, study from home. Semua pekerjaan bisa dilakukan melalui salah satunya yaitu gadget. Nah, anak-anakku sekalian, di era milenial seperti saat ini, pemandangan lalu lalang orang menggunakan gadget bukanlah suatu hal yang aneh lagi. Mulai dari anak sekolah hingga orang lanjut usia pasti sudah memiliki gadget. Banyak hal yang diuntungkan dengan adanya revolusi yang besar ini dalam kehidupan. Nah, gadget juga suatu merupakan perangkat elektronik yang memiliki fungsi khusus. Seperti yang tadi Ibu katakan bahwa di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, semua orang pasti membutuhkan alat komunikasi yang memudahkan dirinya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, tentunya kita mengetahui gadget sangat banyak menolong kehidupan kita secara khusus dalam era milenial sekarang ini. Namun dalam kesempatan pada saat ini Ibu akan membahas dampak-dampak daripada penggunaan gadget, baik dampak secara positif bahkan juga dampak-dampak secara negatif dalam penggunaan gadget. Nah, anak-anak sekalian, seperti kita ketahui bersama, dampak positif daripada gadget yaitu tentunya mempermudah komunikasi. Dengan adanya gadget yang jauh bisa semakin dekat. Dengan menggunakan gadget, jarak tidak ada lagi menjadi masalah, halangan atau tantangan. Dengan melalui gadget, kita bisa lebih mudah untuk berkomunikasi baik kepada teman, sahabat, keluarga, guru kita, bahkan juga orang lain dimanapun mereka berada. Yang penting ada kuota ataupun juga terhubung dengan jaringan internet. Nah, selanjutnya dampak positif yang kedua yaitu gadget itu merupakan sangat menolong dalam hiburannya, menghibur, apalagi kalau seandainya kita lagi bosan atau lagi sendiri atau dalam segala keadaan. Gadget itu merupakan teman, sahabat juga yang dapat menghibur kita. Dengan gadget kita bisa mendapatkan informasi yang sangat up to date dimanapun dan kapanpun, dan itu menolong kita untuk menghibur kita. Nah, selanjutnya dampak positif selanjutnya yaitu dengan gadget mempermudah untuk mendapatkan informasi. Kita bisa klik apa saja dengan menekan situs yang kita inginkan untuk mendapatkan informasi apapun, baik dimanapun kita, apapun yang kita butuhkan semuanya ada di gadget kita. Yang penting kita terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya dampak positif yaitu memperluas jaringan persahabatan. Nah, luar biasa sekali. Dengan adanya gadget kita bisa terhubung baik melalui medsos, ya, merupakan ajang membangun reuni ataupun membangun tali silaturahmi dengan
orang-orang dimanapun kita berada. Dan ibu yakin kalian semua memiliki medsos untuk bisa membangun komunikasi, membangun hubungan supaya lebih dekat lagi. Oke, selanjutnya dampak selanjutnya yaitu mempermudah transaksi. Nah, apa sih yang sekarang kita tidak bisa lakukan sekarang? Kalau kita mau membeli sesuatu pun juga kita tinggal tekan saja aplikasi yang kita butuhkan, e-market, aplikasi-aplikasi, dan semua pun juga kita bisa dapatkan. Belanja online semua kita bisa dapatkan melalui gadget. Nah, dampak yang ibu tuliskan saat ini yaitu dengan gadget kita bisa menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi yang mungkin kita pelajari sekarang. Ketika kita mencari teknologi di luar daripada kota kita ataupun bahkan di luar negeri pun juga kita bisa mengetahuinya dengan begitu cepat dengan adanya gadget. Nah, masih banyak lagi dampak-dampak positif, dan tentunya ini sangat menolong kita. Gadget sangat menolong kita untuk bisa mengupgrade semua informasi dengan begitu cepat melalui gadget kita. Bahkan dikatakan gadget sudah merupakan barang yang sangat dekat dengan kita. Nah, tentunya selain adanya dampak positif, tentunya juga ada dampak negatif yang tentunya anak-anakku semua juga tahu. Dan yang pertama ibu bahas dari di tempat ini sesuai dengan gambar yang kalian lihat. Nah, itu dia ya. Anak-anakku bisa melihat bahwa dengan gadget dampak negatifnya yaitu manusia sadar ataupun kita tidak sadari dengan adanya gadget, tentunya dengan penggunaan gadget yang berlebihan membuat manusia bersikap individualisme. Ya, individualisme yaitu akhirnya kita lebih senang bermain atau berhubungan hanya dengan ponsel kita daripada berelasi dengan lingkungan sekitar, karena dianggap bahwa dengan gadget bisa memberikan informasi apa saja. Bahkan terkadang orang pun mengatakan bahwa dengan gadget hidupnya akan lebih tenang dan lebih senang, dan ini memberikan dampak negatif kalau seandainya dengan hal ini diteruskan terus-menerus ya. Nah, anak-anakku, dampak yang selanjutnya yaitu dampak negatif daripada gadget yaitu mengganggu kesehatan. Wah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Tentunya ini kalau seandainya kita sudah masuk dalam kategori sudah berlebihan dalam penggunaan gadget atau sudah menjadi kategori kecanduan dalam penggunaan gadget. Kenapa dikatakan bahwa mengganggu kesehatan? Efek radiasi daripada cahaya infrared yang dipancarkan melalui HP itu bisa sangat mengganggu kalau dilakukan terus-menerus dalam intensitas waktu yang lebih lama. Aktivitas fisik juga akan mulai menurun sehingga akan meminimalisir pergerakan, bahkan cenderung tidak bergerak kalau seandainya kita sudah tidak menyadari dalam penggunaan atau ketika kita memegang ponsel atau gadget kita. Dan banyak hal juga yang bisa disebabkan, baik sakit-sakit yang lain yang sadar pun kita tidak sadari, yang bisa mengganggu kesehatan kita, yang akhirnya bisa ketika ditelusuri salah satunya penyebabnya yaitu penggunaan gadget yang terlalu lama secara terus-menerus. Nah, anak-anakku sekalian, apalagi sih dampak selanjutnya yaitu menurunkan prestasi. Ya, menurunkan prestasi. Kalau dikatakan menurunkan prestasi, tentunya karena dia sudah menggunakan gadget terus-menerus, akhirnya tidak melaksanakan tugas tanggung jawab, tidak mengerjakan tugasnya, dan itu akan berdampak dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pemborosan. Ya, pemborosan. Dengan mempunyai HP, maka pengeluaran kita akan bertambah, apalagi kalau HP hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hanya akan menjadi pemborosan saja. Nah, anak-anakku,
perlu kita mewaspadai hal ini ya. Nah, selanjutnya timbulnya sikap tidak peduli dan tidak menghormati orang lain, bahkan orang tua kita sendiri, karena fokusnya hanya kepada gadget saja ya. Nah, ini perlu kita waspadai. Gadget memang perlu untuk mencari informasi, untuk komunikasi, tetapi jangan sampai akhirnya karena kita terlalu fokus dengan penggunaan gadget, akhirnya kita semakin tidak peka atau tidak peduli, bahkan tidak menghormati orang-orang di sekeliling kita, apalagi orang-orang yang lebih tua yang seharusnya kita hargai. Selanjutnya, gadget, dampak daripada penggunaan gadget secara berlebihan dapat meningkatkan kasus kriminalitas ya. Kenapa dikatakan penggunaan gadget memiliki dampak? Salah satunya bisa meningkatkan kasus kriminalitas. Salah satunya dengan kalau anak-anakku pernah mendengar tentang cyberbullying atau pelecehan secara online, itu bisa dikategorikan sesuatu hal yang akan membawa kepada hal yang negatif. Bullying di media sosial sangat cepat menyebarnya tanpa bisa dikendalikan siapa saja yang menerima kiriman yang bersifat pelecehan tersebut. Oleh karena itu, hati-hatilah kita di dalam mengekspresikan, mengkomunikasikan, ataupun bahkan dikategorikan kalau kita mau curhat di medsos, karena ketika kita mau menyampaikan aspirasi atau mengkomunikasikan sesuatu di gadget, tentunya itu kita menyadari bahwa yang akan menonton ataupun juga akan melihat itu bukan hanya 1-2 orang ataupun juga orang-orang terdekat. Oleh karena itu, mari kita membiasakan diri untuk membatasi hal-hal yang bisa menimbulkan efek negatif, bahkan juga akan berdampak pada kehidupan kita sekarang ataupun masa depan kita. Salah satunya juga dampak negatifnya yaitu dengan penggunaan gadget secara berlebihan akan membuat kita menjadi pemalas dan lupa waktu. Nah, ini perlu kita waspadai ya, waspadai. Terkadang kita mengatakan bahwa tidak apa-apa di sebentar mau buka medsos, hanya mau lihat, ternyata keasikan, lihat komennya orang, akhirnya yang kita katakan hanya sebentar, ternyata bisa sampai 1 jam. Belum lagi lihat satu situs, kemudian lihat situs yang lain. Akhirnya terkadang kita lupa waktu, lupa makan, kemudian lupa janji kita yang harus kita tepati. Nah, ini kita harus mewaspadainya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita melihat dampak positif dan juga dampak negatif daripada penggunaan gadget, dalam hal ini Ibu akan memberikan tips untuk mengurangi kecanduan pada gadget. Kalian sendiri bisa melihat, mengevaluasi seberapa banyak waktu yang kalian gunakan dalam penggunaan gadget. Memang dalam proses pembelajaran secara online di rumah, mulai dari jam 7 kalian harus menggunakan gadget sampai jam 2. Tetapi dalam ini belajar untuk bisa memilih dan memilah apa yang harus kalian lakukan dalam meminimalisir penggunaan gadget. Nah, tips untuk mengurangi kecanduan pada gadget yang pertama yaitu mari kita memiliki niat yang kuat dan besar untuk sembuh dan lepas dari kecanduan gadget. Bagi kalian semua yang merasa, yang menganggap bahwa saya tidak candu Bu, bagus. Mari tingkatkan untuk lebih bijaksana, untuk lebih berkomitmen, untuk bisa membatasi dalam penggunaan gadget dengan lebih bijaksana. Tetapi kalau seandainya mungkin
kalian sudah merasa menganggap bahwa, Bu, saya kayaknya waktu saya dalam menggunakan gadget ini sudah sangat mempengaruhi prestasi belajar saya menurun ataupun juga kesehatan saya. Mari nak ya, kita belajar bahkan berkomitmen kuat untuk bisa sembuh dan lepas dari kecanduan gadget ya. Nah, yang kedua, setelah kita menyadari, mari kita cari tahu masalahnya. Mengapa sih kita gelisah saat tidak menggunakan gadget ya? Penggunaan gadget pada tempatnya sesuai waktunya itu sangat baik. Tetapi kalau seandainya kita mengatakan bahwa kalau gadget itu sudah merupakan sesuatu hal yang sangat membuat saya terikat, nah itu yang kita harus waspadai ya. Oleh karena itu cari tahu masalahnya supaya kita bisa mengobati kecanduan kita dalam penggunaan gadget. Nah, yang ketiga, kenali pemicunya. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Apa sih yang menjadi stresor? Apa sih yang menjadi, apakah itu sebagai pengobat stres atau hanya iseng-iseng atau hanya untuk mencari teman ya? Nah, kenali pemicunya ya. Kemudian yang keempat, ubah pola kebiasaan online. Bagaimana sih mengubahnya? Nah, kalian sendiri yang tahu ya, kalian sendiri yang tahu. Belajarlah untuk bisa mengatur waktu di dalam menggunakan gadget dengan lebih bijaksana lagi. Kemudian yang kelima, atur ulang jadwal rutinitas. Dengan memanage waktu yang ada, itu akan menolong kita untuk bisa lebih bijaksana di dalam menggunakan waktu. Memang sekarang waktu belajar semua lebih identik dengan penggunaan gadget atau perangkat elektronik seperti laptop atau perangkat komputer. Tetapi mari kita gunakan waktu lebih bijaksana lagi secara khusus dalam penggunaan gadget supaya pikiran kita tetap maksimal melaksanakan tugas tanggung jawab dan juga kita akan lebih bijaksana dan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke anak-anakku, orang bijak akan tahu bagaimana cara memperlukan dirinya. Selamat berjuang dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.